Oke ya, kita mulai saja ya. Sekali lagi selamat pagi semuanya. Sebelum mulai perkuliahan ya, terlebih dahulu akan saya absensi ya terkait dengan kehadiran. Nah, ini untuk pertemuan terakhir kita ya. Jadi minggu depan itu sudah UTS, nanti jadwalnya akan diinformasikan oleh prodi ya. Biasanya sesuai dengan jadwal perkuliahan. Oke. Nah, untuk pagi hari ini ya akan saya absen terlebih dahulu. Yang pertama Abdi Christian. Siap, hadir Pak. Adrianus Pantino Joan. Hadir Pak. Agnes Fitria. Hadir Pak. Agustini. Hadir Pak. Agustinus Arya Carlo. Hadir Pak. Aprilia Putri. Hadir Pak. Asgar. Hadir Pak. Camelia Putri. Hadir Pak. Cornelia. Hadir Pak. Dewi Endang. Hadir Pak. Dina Margareta. Hadir Pak. Dinda Aprilia Putri. Hadir Pak. Elita. Hadir Pak. Erliani. Hadir Pak. Esther. Hadir Pak. Visi Lestari. Hadir Pak. Francisca. Hadir Pak. Gusti Rismun Nandar. Hadir Pak. Heri Gunawan. Hadir Pak. Ilham. Hadir Pak. Inka. Inka Priyanti. Hadir Pak. Irma Rosmalia. Hadir Pak. Jihan. Siap, hadir Pak. Jordi. Siap, hadir Pak. Karisma. Hadir Pak. Hadir Pak. Kristen. Hadir Pak. 15 Januari 2020. Lukmanul Hakim. Hadir Pak. Maria Sisiliani. Hadir Pak. Mariana Mira. Hadir Pak. Maya Dahlia. Hadir Pak. Mela Yunita. Hadir Pak. Mira Mawarni. Hadir Pak. Mirna. Hadir Pak. Mirna. Hadir Pak. Muhammad Sidik. Hadir Pak. Octavia. Hadir Pak. Febriliana Mira. Hadir Pak. Rika Kurniasari. Rika Kurniasari. Hadir Pak. Rizky Hadir, Pak. Febrianti. Hadir Pak. Rizky Akbar. Rizky Akbar. Tidak ada Pak. Samsul Hadi. Hadir Pak. Tegar Wijaksono. Hadir Pak. Titin Hernita. Titin Hernita. Hadir Pak. Tri Elmer. Hadir Pak. Utari Gustania. Hadir Pak. Valeria. Hadir Pak.
Widasari, Hadir, Pak. Yudit, Hadir, Pak. Zubaida, Oke, bagi nama yang belum disebut silahkan nanti chat ya. Pak, Rizky Akbar. Rizky Akbar ada. Oke, Zubaida. Mana? Belum ya, belum bergabung. Oke, baik ya. Pada pagi hari ini ya kita akan mempelajari terkait dengan rekam medis dan informasi kesehatan ya. Ini terutama terkait dengan kegiatan rekam medis ya. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan kegiatan rekam medis ya atau PEMIK, rekam medis dan informasi kesehatan. Ya. Oke, yang pertama ya, rekam medis ini merupakan ya pada dasarnya bukan suatu bagian dari kesehatan yang baru ya, tetapi dia sudah lama ya. Namun yang membarukannya ini adalah pada bagiannya tersendiri. Jadi profesinya sudah tersendiri. Nah, itu adalah yang terbaru dari rekam medis ya. Profesinya sudah tersendiri ya. Namun ya berapa puluh tahun yang lalu rekam medis memang sudah ada ya, tapi dia masih bergabung dalam profesi kesehatan yang lainnya. Ya, contoh ya pada resum atau catatan pasien itu merupakan bagian dari rekam medis ya, itulah kegiatan dari rekam medis. Nah, untuk beberapa tahun terakhir ya, jadi profesi rekam medis ini sudah secara mandiri ya, dan sudah ada ya keputusan Menteri Kesehatannya terkait dengan profesi ya rekam medis dan informasi kesehatan. Oke ya. Untuk pengertian rekam medis itu sendiri ya, menurut Permenkes 269 tahun 2008 ya, di situ ya memberikan pengertian terkait dengan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, ya, kemudian pemeriksaan pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan. Nah, ini ada berdasarkan Permenkes 269 tahun 2008. Ini adalah bagian dari rekam medis ataupun ya hal-hal atau kegiatan terkait dengan rekam medis. Sedangkan menurut SK Dirjen ya, pelayanan medis nomor ya 78 ya tahun 1991 ya menyatakan bahwa berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas, kemudian tentang anamnesis, kemudian pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada seorang pasien ya selama dia itu dirawat di rumah sakit ya, maupun dilakukan pada unit rawat jalan ya, termasuk di situ ada unit gawat darurat ya dan unit rawat inap. Nah, ini adalah berdasarkan SK atau surat keputusan Dirjen ya pelayanan medis nomor 78 tahun 1991 terkait ya catatan dan dokumen ya bagian dari rekam medis ya, ada identitas, anamnesis dan seterusnya. Ya. Tetapi yang memberikan catatan itu ya bukan rekam medis, tetapi petugas lainnya. Misalnya ya pemeriksaan ya atau pengobatan yang diberikan, maka yang memberikan catatan itu adalah dokter. Kemudian yang menulis identitas pasien pada saat pendaftaran, maka itu adalah petugas rekam medisnya atau profesi rekam medisnya. Jadi ada bagian-bagian ya yang dilakukan. Ya. Kemudian berdasarkan diagnosis itu juga ya akan ada diagnosis penyakit nanti ya. Nanti kalian akan memberikan coding. Nah, jangan lupa ya codingnya itu sesuai dengan catatan oleh ya dokter yang bersangkutan atau dokter yang menangani pasien. Nah, itu nanti kalian memberikan dalam sistem RS ya, sistem manajemen rumah sakit nanti ya. Misalnya ada memasukkan coding ya terkait dengan penyakit ya yang sudah ditulis oleh dokter pada pasien A misalnya, maka kalian akan memberikan coding ya, terkait
ya diagnosis ya penyakit yang sudah ditulis. Nah itu. Nah, ini merupakan bagian dari rekam medis juga. Ya. Oke, kemudian ya pengertian rekam medis menurut Hubman ya tahun 1992 ya. Dia menyatakan bahwa rekaman atau catatan mengenai siapa, kemudian apa, mengapa, bila mana, dan bagaimana ya pelayanan yang diberikan kepada pasien selama masa perawatan yang memuat pengetahuan mengenai pasien dan pelayanan yang diperoleh serta memuat informasi yang cukup untuk mengidentifikasi pasien, kemudian membenarkan diagnosis dan pengobatan serta merekam hasilnya. Nah ini ya menurut Hubman ini tahun 1992 ya, jadi merupakan suatu catatan mengenai siapa yang melakukan pengobatan, ya kemudian apa, ya misalnya keluhannya, mengapa dan seterusnya ya, kemudian bila mana atau kapan, ya jangan lupa tanggal, waktu, jam dan seterusnya juga ditulis. Terus bagaimana pelayanan yang diberikan? Nah ini, ya ini merupakan ya bagian dari ya pengertian rekam medis ya menurut Hubman. Ya. Kemudian ya terkait dengan ada keputusan Menteri Kesehatan tahun 2020 ya atau KMK. Nah ini ya KMK nomor 312 tahun 2020 ini adalah keputusan Menteri Kesehatan yang terbaru ya. Nanti tolong diingat ya terkait dengan ini kok kayak gini ya. Oke. Tunggu sebentar ya, ini ada error kayaknya. Ya ini. Menurut KMK, keputusan Menteri Kesehatan, KMK itu adalah keputusan Menteri Kesehatan nomor 312 tahun 2020. Nah, ini merupakan keputusan Menteri ya yang terbaru terkait dengan ya tentang standar profesi perekam medis dan informasi kesehatan. Ya, ini adalah keputusan terbaru terkait dengan profesi rekam medis. Ya. Oke, kita akan melihat yang pertama, ya. Di sini dikatakan bahwa profesi perekam medis informasi kesehatan itu ya atau ya keterampilan ya lebih jelasnya adalah keterampilan ya profesi PEMIK perekam medis dan informasi kesehatan ya meliputi ya yang pertama adalah manajemen data dan informasi kesehatan, manajemen data dan informasi kesehatan. Ya, jadi petugas rekam medis ini atau keterampilan rekam medis ini harus menguasai manajemen data dan informasi kesehatan. Terus yang kedua, ya, keterampilan ya, klasifikasi klinis ya dan kodifikasi penyakit ya, kemudian ya masalah kesehatan lainnya serta prosedurnya ya. Nah, ini ya. Jadi keterampilan profesi rekam medis juga harus memuat hal-hal ini. Ya. Kemudian ya, keterampilan profesi rekam medis saya kecilkan lagi biar ya. Yang ketiga, ya ini adalah undang-undang peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru ya. Yang ketiga adalah aplikasi statistik kesehatan, epidemiologi, epidemiologi dasar dan biomedik. Ya. Kemudian yang keempat, ya keterampilan profesi PEMIK meliputi pengolahan rekam medis di rumah sakit, ya. Pengolahan
RM di rumah sakit. Ya, kemudian di puskesmas, PKM saya singkat ya, PKM itu puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Kes lainnya. Ya. Kemudian yang kelima ya. Oh, enggak ada lagi. Jadi ada 4 ya. Ini adalah keputusan Menteri Kesehatan ya nomor 312 terkait dengan ya keterampilan profesi rekam medis ya. Jadi ya ada 4 item ya yang harus dikuasai seorang rekam medis. Ini adalah peraturan Menteri Kesehatan yang ya yang terbaru ya. Jadi pada peraturan ini juga harus dikuasai terkait dengan keterampilan profesi rekam medis dan informasi kesehatan. Ya. Oke, itu ya. Kemudian ya terkait dengan manajemen data dan informasi kesehatan itu kan ada mata kuliah tersendiri. Ya, jadi kalian harus menguasai ya sistem manajemen data dan informasi kesehatan. Ya, kemudian keterampilan klasifikasi ya, klasifikasi klinis terkait dengan kodifikasi penyakit ya, kemudian masalah kesehatan lainnya ya, dan serta prosedurnya pada tindakan medisnya juga harus kalian kuasai. Ya, itu ada mata kuliahnya terkait dengan kodifikasi. Kemudian ada aplikasi statistik kesehatan. Ya, ada juga kalian pelajari nanti. Kemudian ada mata kuliah epidemiologi dasar. Ya. Dan terkait dengan biomedik. Ya, nanti juga akan dipelajari. Ya, kemudian kalian juga akan pelajari terkait dengan pengolahan rekam medis di rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Nah, ini adalah ya keterampilan profesi PEMIK ya, kesehatan rekam medis dan informasi kesehatan ya berdasarkan KMK nomor 312 tahun 2020 ya. Oke, kita lanjut. Arti dan fungsi rekam medis ya. Di sini ada arti dan fungsi rekam medis ya. Yang pertama ya, seorang rekam medis melakukan catatan ya, kemudian mengisi identitas dan seterusnya karena ada pasien. Ya. Seorang rekam medis menulis ya nama, umur dan seterusnya itu adalah berdasarkan hasil komunikasi ya antara seorang petugas rekam medis dengan pasien. Nah, ini hasil komunikasi. Ya. Kemudian seorang rekam medis menulis ya terkait dengan coding penyakit berdasarkan hasil diagnosa dokter antara ya komunikasi dokter dan pasien serta catatannya itu sebagai alat komunikasi antara dokter ke petugas rekam medis. Nah, itu. Ya, ini arti dari rekam medis ya. Jadi rekam medis ini adalah mendapatkan informasi dari pasien, mendapatkan informasi dari dokter untuk melakukan pencatatan. Ya. Kalau dari pasien, informasi yang didapatkan seperti nama, umur, alamat dan seterusnya. Ya, tempat tanggal lahir dan seterusnya. Maka dilakukan atau dicatat oleh seorang petugas rekam medis, terutama pada bagian pendaftaran. Ya. Kemudian informasi rekam medis yang dicatat seorang petugas rekam medis dari dokter yaitu berdasarkan diagnosa maupun catatan medis lainnya. Ya, kalau di catatan dokter itu terkait dengan nama penyakit, ya nanti seorang petugas rekam medisnya akan melakukan coding terkait dengan penyakit pada pasien yang ditulis oleh seorang dokter. Nah, itu. Ya. Jadi ini adalah tugas ya atau fungsi dari rekam medis. Ya. Kemudian ya kita lihat arti secara formal maupun secara material, isi. Ya, kita akan bahas yang pertama formal atau bentuk. Ya. Kalau arti secara formal, maka himpunan atau catatan mengenai riwayat penyakit dan riwayat pengobatan itu ya merupakan ya ini dia produk dari hubungan dokter dan pasien yang dicatat ya berdasarkan coding tadi itu ya, berdasarkan jenis penyakit yang ditulis di dokter
akan dicatat oleh seorang petugas rekam medis. Nah, itu. Ya. Kemudian terkait dengan material atau isi dari ya catatan itu tadi, misalnya ID pasien, ya, identitas, ya. Kemudian catatan penyakit hasil pemeriksaan penunjang juga, ya, ditulis juga pada ya catatan pasien itu juga merupakan ya produk hubungan antara dokter dan pasien. Nah, kalau dia catatan penyakit, ya berarti ya hasil komunikasi, hasil pemeriksaan dokter kepada pasien itu juga harus dicatat. Ya. Kemudian kalau pasiennya melakukan tindakan lebih lanjut, misalnya ya hasil dari pemeriksaan dokter bahwa ya tindakan pada pasien ini harus dilakukan misalnya operasi, ya tindakan pembedahan. Nah, berdasarkan Permenkes ya 585 tahun 1989 ya dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran itu bahwa ya tindakan yang akan dilakukan kepada seorang pasien itu harus dilakukan dengan informed consent. Nah, informed consent ini adalah persetujuan tindakan medis. Ya, misalnya operasi. Ya, kalau dia ada katarak pada mata, contoh ya, maka harus kita berikan ya informed consent. Sebelum dilakukan tanda tangan informed consent ini ya atau surat pernyataan pada tindakan medis, maka seorang pasiennya yang akan dilakukan tindakan medis itu harus mendapatkan informasi kesehatan. Ya, siapa yang memberikan informasi kesehatan? Yang pertama adalah dokter yang menanganinya. Ya, terus yang kedua, ya, itu adalah petugas rekam medis terkait dengan ini informed consent ini. Ya. Jadi ya komunikasi antara tim kesehatan atau teman sejawat dalam pelayanan kesehatan baik itu di rumah sakit, puskesmas maupun pelayanan kesehatan itu ya harus berjalan dengan baik. Supaya apa? Ya terkait dengan tindakan medis ini benar-benar sesuai dengan ya keadaan pasien saat itu. Ya, oleh sebab itu ya komunikasi antara pasien dengan petugas rekam medis, komunikasi pasien antara dokter dan komunikasi dokter dengan petugas rekam medis itu harus berjalan secara optimal. Ya, oke. Kemudian rekam medis kita lihat berdasarkan fungsinya. Ya. Bahwa fungsi dari rekam medis itu adalah sebagai administrasi. Ya, kenapa dia ya misalnya menyiapkan informan konsen terkait dengan tindakan medis. Nah, itu adalah bagian dari rekam medis. Dia melakukan pencatatan, dia melakukan penginputan data. Ya, maka tadi ada manajemen data. Itu keterampilan seorang rekam medis yang harus dikuasai. Ya, kemudian rekam medis ini legal. Ya, maka sekarang ada ya di bagian institusi pendidikan, kalau kalian baca terkait dengan keputusan Menteri Kesehatan ya tahun 2020 itu ya ada di bidang kesehatan apa, kemudian bagian pendidikan apa. Nah, ini ya ini merupakan fungsi dari rekam medis. Ya, kalau di dalam legal ya seorang rekam medis yang legal itu adalah yang pertama harus menempuh pendidikan ya paling tidak D3 rekam medis. Ya, itu. Maka dikatakan legal terkait dengan profesi rekam medis dan informasi kesehatan. Ya. Kemudian ya seorang rekam medis juga mendapat finansial. Ya, kalau bekerja ya dapat upah ya. Kemudian seorang rekam medis juga harus melakukan riset. Ya, ini terkait dengan penelitian. Ya. Kemudian seorang rekam medis juga harus berkaitan dengan edukasi ya terkait dengan ya mendapatkan informasi dan menyebar atau memberikan informasi kesehatan. Ya, kemudian seorang rekam medis juga melakukan dokumentasi ya berdasarkan hasil catatan ya medis yang telah dibuat. Nah, ini. Kemudian kegiatan ini sebagai alat bukti yang sah ya berdasarkan KUHP ya
pasal 184 ayat 1A. Ya, sebagai alat bukti yang sah, misal dilakukan terkait dengan ya persidangan, ya terkait dengan ya pada pasien yang melakukan komplain dan seterusnya, maka ya benar-benar harus dilakukan ya terkait dengan dokumentasi ini. Maka dia itu sebagai alat bukti yang sah. Kenapa? Karena ada ya peraturan yang mengikatnya di situ. Ya, sekali lagi ya, profesi rekam medis itu adalah legal. Ya, oleh sebab itu seorang profesi rekam medis itu harus menempuh ya pendidikan ya rekam medis paling rendah itu D3 rekam medis. Nah, itu maka dikatakan legal. Ya, setelah mendapatkan ijazah maka Anda boleh bekerja ya di pelayanan kesehatan. Kemudian dengan peraturan yang terbaru ya sebelum mendapatkan STR, nah ini belum sah juga katanya. Oleh sebab itu nanti Anda akan mengikuti UKOM ya, ujian kompetensi profesi ya rekam medis. Ya. Besok ya senior Anda akan melakukan ya UKOM ya secara online ya. Jadi setelah lulus nanti UKOM-nya maka mendapatkan STR, surat tanda registrasi ya rekam medis. Ya, itu. Jadi Anda sah dan legal. Selain dari ijazahnya itu. Ya, nanti Anda melampirkan kalau Anda bekerja di pelayanan kesehatan ya, melampirkan STR-nya, ijazah dan seterusnya. Ya, jadi Anda sudah sah dan legal. Tuh. Oke, kita lanjut ya. Kemudian hubungan dokter dan pasien. Ya, tadi dikatakan antara seorang dokter dan pasien itu saling mengkomunikasikan ya mengenai ya hasilnya, yaitu terkait dengan rekam medis, informan konsen, resep, laporan-laporan medis lainnya. Itu antara komunikasi atau hubungan antara dokter dan pasien. Di sini ya seorang petugas rekam medis akan melakukan pencatatan dan dokumentasi. Ya, kalau dia sudah melakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter, ya maka di situ ada pengobatan. Nanti ada resep obatnya, ya. Kemudian dibawa ke bagian apotik. Ya, nanti apotik akan mengeluarkan jumlah obatnya, jenis obatnya berdasarkan resep dokter itu. Kemudian ya catatannya nanti akan dikasih ke petugas rekam medis, nah, kemudian dilakukan dokumentasi. Nah itu ya di sini juga kita akan melihat melihat terkait dengan hak dokter, kemudian kewajiban dokter, kemudian kita juga akan melihat hak pasien dan kewajiban pasien. Ya ini adalah hubungan dokter dan pasien ya. Nanti ya materi ini ya sudah saya upload, silahkan di download, jangan lupa dibaca ya. Oke, kemudian kita lanjut ya. Terkait dengan informan consent, ya, informan consent ini pada dasarnya merupakan suatu penghormatan terhadap hak pasien. Nah, ini terkait dengan HAM, hak asasi manusia. Yang pertama, ya, hak pasien itu adalah berkaitan dengan hak mendapatkan informasi, hak informasi. Kalau seorang petugas rekam medis memberikan hak informasi terkait dengan pelayanan yang akan diberikan, maka seorang pasien itu adalah berhak memperoleh informasi tentang penyakit dan tindakan yang akan diperolehnya. Ya, itu adalah hak informasi ya pasien. Ya, terkait dengan penyakit, maka yang memberikan atau berwenang memberikan penjelasan terkait dengan penyakitnya itu adalah dokter. Ya. Kemudian tindakan medis terkait dengan penyakit itu juga dokter. Ya. Kemudian bagaimana petugas rekam medis? Yang pertama adalah petugas rekam medis akan memberikan ya, informasi terkait dengan kesehatan, terutama ya nanti setelah dokternya menjelaskan terkait dengan penyakit dan tindakan, maka dibantu oleh seorang petugas rekam medis berdasarkan catatan ya yang dicatat oleh dokter. Ya jika pasiennya belum jelas ya maka dibantu oleh petugas rekam medis. Ya, itu adalah jadi di sini adalah seorang pasien mendapatkan hak informasi terkait dengan kesehatannya. Yang kedua, hak menentukan nasib sendiri. Nah, ini adalah
Hak pasien adalah berhak menyetujui atau menolak pengobatan atau tindakan yang akan diterimanya. Ini adalah hak seorang pasien. Ya. Sebelum dia menerima ataupun menolak pengobatan atau tindakan yang akan diterimanya atau yang akan diberikan oleh petugas kesehatan, maka terlebih dahulu akan dijelaskan ya kepada pasien. Jangan sampai seorang petugas kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, ya kemudian rekam medis, langsung ya memberikan implement consent, Bapak tolong tanda tangan. Ya tidak boleh seperti itu. Ya, nanti ya menyalahi aturan. Seharusnya adalah memberikan ya, informasi kepada pasien sedetailnya, sejelas-jelasnya. Ya baru ya pasiennya nanti ya kita kasih kesempatan ya. Bagaimana Bapak, apakah sudah jelas terkait dengan penjelasan yang diberikan? Ya. Kalau dia menjawab ya sudah ya. Oke, kami tunggu waktu ya Pak ya untuk melakukan ya proses ya misalnya persetujuan ini. Kita kasih waktu dulu. Ya, jangan sampai langsung dikasih suratnya langsung ditangan enggak. Ya siapa tahu pasiennya ya melakukan ya kompromi dulu dengan keluarganya, melakukan dulu koordinasi atau komunikasi dengan keluarganya. Ya, kita kasih waktu. Ya. Tuh. Sampai dia menyetujui ya maupun menolak itu. Nah, nanti keluarganya akan menginformasi ke petugas kesehatan. Ya, baru kita lakukan ya. Tuh. Kalau dia setuju, maka melakukan tantangan juga. Kalau dia tidak setuju, maka harus dilakukan tanda tangan juga. Dengan alasan apa? Nanti kan ada catatan atau alasan menolak apa. Ya, kalau dia menyetujui alasannya apa kan gitu. Ya jangan lupa tanda tangan tanggal ya oleh pasien yang bersangkutan. Kalau dia tidak bisa tanda tangan maka keluarganya gitu. Ya. Ini kalau dia ada tanda tangan maka dia itu legal menyetujui ya supaya kita tidak dituntut untuk kemudian harinya ya bahwa kita sudah memberikan informasi kesehatan ya sudah menjelaskan tindakan pengobatan yang akan diberikan atau tindakan medis yang diberikan. Nah ini ya itu. Kemudian ya hak pasien hak memperoleh pelayanan kesehatan. Ya, jadi di sini pasien memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanannya. Ya, jadi seorang petugas rekam medis tidak boleh membeda-bedakan. Ya, kalau di pelayanan kesehatan, kalau dia berdasarkan ada urutan yang diberikan, misalnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, maka kita memberikan pelayanan berdasarkan nomor urutannya. Ya, jangan sampai nanti yang Anda mentang-mentang ada keluarganya, ya, tapi dia mendaftar nomor 20, ya, Anda yang dipanggil itu yang terlebih dahulu yang salah. Ya, jadi oleh sebab itu sebagai petugas kesehatan, terutama rekam medis, ya, di bagian pelayanan ya rekam medis ini di bagian pelayanan kesehatan ya garda yang paling terdepan ya kenapa salah satu nanti tugasnya rekam medis itu adalah pada bagian pendaftaran nah situ ya petugas rekam medis nanti akan diletakkan di situ ya memberikan pelayanan ya jadi memberikan pelayanan itu sesuai dengan nomor yang sudah diambil oleh pasien ya jangan sampai ya pasiennya mengambil nomor 20 ya langsung Anda panggil. Sedangkan nomor urutan yang pertama sampai 19 itu sudah mengantri. Jadi kita memberikan pelayanan itu berdasarkan nomor yang sudah berjalan sesuai dengan standar pelayanan atau ketentuan yang sudah ditetapkan pada pelayanan kesehatan. Nah, itu baru dikatakan seorang petugas ya rekam medis yang profesional. Ya, itu. Kemudian ya kita lihat lagi terkait dengan ya filosofi informed consent ini. Ya. Bahwa dikatakan di situ adalah pernyataan oleh pasien atau dalam keadaan tertentu oleh orang yang berhak mewakili pasien yang isinya merupakan persetujuan kepada dokter untuk melakukan tindakan medik sesuai pasien atau orang yang berhak tersebut diberikan informasi secukupnya mengenai tindakan medik yang akan dilakukan. Nah ini ya terkait filosofi informed consent ini maka ya pasien dan keluarga pasien itu harus ya benar-benar mendapatkan informasi terkait dengan ya tindakan medis yang akan diberikan kepada pasien sebelum pasien maupun keluarga pasien
ya melakukan persetujuan. Tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau dia setuju ya yang sudah kita jelaskan ya maka dia paham dan seterusnya, maka juga harus mendandatangani ya, harus ada tanda tangannya. Ya. Kalau pasiennya tidak setuju atau menolak tindakan yang diberikan ya untuk menyelamatkan seorang pasien itu, juga dia berhak ya atau harus ya mendandatangani itu. Ya, harus ada tanda tangannya. Jangan lupa namanya yang jelas, tanda tangannya ya. Kemudian hari, tanggal, jam. Ya, biasanya di implement consent itu apa? Ada lengkap. Ya, kemudian ya alasan dia menerima tindakan medis dan alasan dia tidak menerima alasan medis itu apa? Ya, dikasih atau diberi catatan di situ. Ya, supaya apa? Ya. Supaya sebagai alat bukti yang legal. Ya, itu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita akan melihat terkait dengan kewajiban membuat rekam medis. Ya. Berdasarkan Permenkes nomor 269/2008 pasal 5 ya. Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. Nah, ada resumnya di situ. Ya, jadi ini adalah kewajiban. Kemudian rekam medis harus dibuat segera dan dilengkapi seluruhnya setelah pasien menerima pelayanan. Nah, ini di sini kadang kendala bagi petugas kesehatan pada poin 2 ini. Biasanya kadang ya petugas kesehatan yang lainnya di pelayanan ya lupa tanda tangan, ya tindakannya itu lupa paraf atau tanda tangan ya. Jadi sebagai petugas kesehatan ya kita harus ya berkomunikasi kepada petugas yang memberikan pelayanan kepada pasien tersebut terkait dengan tindakan medisnya. Jangan lupa Pak, mohon ya dengan bahasa etika yang sopan ya, mohon Bapak Ibu ya untuk ya memberikan tanda tangan ya. Jadi berkasnya itu kalau sudah dikasih ke petugas medisnya, nanti kalau ya seorang petugas yang memberikan pelayanan itu baik itu dokter ya, maka segera meminta untuk tanda tangan ya, supaya apa? Supaya sah dan legal ya. Itu walaupun itu tantangan seorang petugas rekam medis ya. Tuh, jadi yang penting adalah komunikasi yang efektif, efisien ya harus berjalan. Itu. Kemudian yang ketiga ya, pembuat rekam medis saat dilaksanakan melalui pencatatan, kemudian adanya pendokumentasian, ya hasil pemeriksaan, ya hasil pengobatan, kemudian hasil tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Jangan lupa dicatat. Ya, itu kan ada lembar atau ya lembar catatan perkembangan pasien kalau dia dirawat inap ada. Ya, kemudian pemulir ya pasien masuk IGD juga ada, pemulir IGD ada. Ya, pemulir rawat inap ada, ya, dan seterusnya. Kemudian pemulir tindakan medis juga ada, ya. Kemudian ya implement consent itu juga ada, mau melakukan tindakan medis pada pasien itu juga ada, ya. Jadi semua kegiatan ini, ya, jangan lupa dilakukan, ya, pencatatan ataupun pendokumentasian yang jelas, ya. Jangan sampai nanti, ya, kalau tulisannya tidak bisa dibaca, mohon dijelaskan. Ya, minta penjelasan. Ya. Kan ada tuh tulisannya ya. Tidak bisa dibaca. Mohon minta penjelasan kembali apa maksud tulisan ini? Tujuannya apa? Dengan ya bahasa, dengan sopan santun, dengan etika. Nah, itu. Ya. Kemudian kita lihat lagi terkait dengan setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama anak ini, jangan lupa ya. Ada nama, waktu, ya tanda tangan, ya tanda tangan dokter, ya dokter gigi atau pelayanan kesehatan, ya atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan secara langsung. Ya. Jangan lupa nama, waktu, tanda tangan, ya jam itu juga harus. Ya ini harus dilakukan pemeriksaan oleh petugas rekam medis. Kalau tidak lengkap pada dokumen rekam medisnya, minta kembali untuk ditandatangani. Ya, itu. Terus yang keenam, ya kewajiban membuat rekam medis adalah pembetulan kesalahan catatan.
hanya dapat dilakukan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan. Ingat, diberi para dokter gigi, ya tenaga kesehatan yang bersangkutan. Nah, ini maksudnya di sini adalah kalau tenaga kesehatan yang sudah memberikan pelayanan kesehatan, tetapi ya dia sudah menulisnya itu tapi salah, ya. Kenapa? Ya, kita harus memperbaikinya, bukan petugas rekam medisnya, ya, tetapi tenaga yang bersangkutan minta tolong diperbaiki lagi. Ya, ingat, yang catatan pertama itu jangan dihapus, ya, atau dihilangkan dengan tip X dan seterusnya, jangan. Ya. Yang betul itu dilakukan pencoretan saja, ya, di garis 2 atau garis 3 atau garis 4, ya, silahkan, ya. Kemudian diberi paraf, kemudian ya untuk mengganti catatan yang salah itu di sampingnya itu atau di bawahnya catatan itu diberi ya catatan yang baru dengan tindakan keadaan pada pasien. Nah, itu. Ya, jadi pembetulan kesalahan dengan catatan hanya dapat dilakukan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan. Ya, nah ini adalah kewajiban membuat rekam medis berdasarkan Permenkes ya 269 tahun 2008 pasal 5. Nah, ini. Ya. Oke, kemudian kita lihat lagi ya terkait dengan ya kewajiban membuat rekam medis ini berdasarkan surat keputusan Dirjen ya pelayanan medis ya nomor 78 tahun 1991. Ya. Tenaga yang berhak membuat rekam medis di rumah sakit itu adalah pertama adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter ya gigi spesialis yang bekerja di rumah sakit. Nah, itu. Kemudian dokter tamu pada rumah sakit tersebut, kemudian residen yang sedang melaksanakan kepanitraan klinik, kemudian tenaga paramedis perawatan dan paramedis non keperawatan yang langsung terlibat dalam pelayanan kesehatan, ya misalnya perawat, ya perawat gigi, bidan, tenaga laboratorium, ya kemudian tenaga ronsen, ya dan rehabilitasi medik dan sebagainya, ya. Jadi inilah kewajiban membuat rekam medis terkait dengan catatan. Ya, kemudian pertanyaan di mana seorang rekam medis itu? Nah, itu. Seorang rekam medis memberi catatan itu adalah pada saat melakukan pendaftaran dan melakukan coding ya manajemen data ya tadi ya. Ada berapa itu ya keterampilan profesi rekam medis ya. Nah, itu ya juga harus Anda jalankan berdasarkan ya keputusan Menteri Kesehatan tahun 2020. Ya, kalau ini kan sudah lama. Ya, itu. Oke, kita lanjut. Ya. Kemudian, ya, terkait dengan pencatatan data rekam medis ini merupakan suatu ya keputusan berdasarkan hasil laporan, ya. Kemudian berdasarkan ya tempat pendaftaran ya perawatan rawat jalan ya TPPRJ dan berdasarkan unit rawat jalan. Ini adalah sistem rekam medis ya dari assembling, kemudian ini berdasarkan tindakan ini ya, berdasarkan pencatatan data rekam medis ya tempat pendaftaran perawatan rawat jalan TPPRJ ya, kemudian di situ ada unit rawat jalannya ya atau polinya ya, kemudian pasiennya ada yang masuk ke UGD. Kemudian tempat pendaftaran ya perawatan rawat inap TPPRI ya, kemudian ada unit rawat inapnya, ada ruangan ya ruangan penyakit dalam ya anak ya, kemudian ada ruangan kebidanan, ruangan bedah dan seterusnya ya, kemudian ada nah kegiatan ini ya yang dicatat dalam dokumen rekam medis itu ya harus dilakukan assembling ya, kemudian harus dilakukan coding ataupun indexing. Kemudian berkasnya harus dilakukan dengan filing, kemudian berkasnya juga harus dilakukan dengan analyzing atau reporting. Ya, ini adalah terkait dengan pengelolaan data rekam medis. Nah, itu manajemen pengelolaan data rekam medis. Nah, itu salah satu keterampilan profesi perekam medis dan informasi kesehatan yang harus Anda kuasai. Ya, ini terkait dengan sistem rekam medis. Oke. Ya, ini akan kita bahas satu persatu nanti. Apa sih assembling itu? Apa sih coding itu? Filing itu dan analyzing itu apa?
Ya, yang akan kita bahas. Yang pertama, ya. Ya. Oke, sebelum ini adalah gambaran terkait dengan pelayanan yang akan diberikan. Ini misalnya ya, petugas rekam medis ya melakukan ya di bagian pendaftaran ya, kemudian pasiennya sudah mendaftar sesuai dengan nomor urut ya. Nanti nomor urut yang pertama dan seterusnya yang Anda panggil ya. Nanti ditanya minta kartu berobatnya ya atau KTP-nya ya. Kemudian Anda catat dan seterusnya. Ini gambaran ya. Saya rasa nanti Anda sudah menguasai di mana bagian petugas pendaftaran. Kemudian nanti ruang rekam medis itu ada. Ya kalau Anda pernah ke rumah sakit atau pelayanan kesehatannya, itu adalah bagian nanti Anda akan ditugaskan di situ. Ya, nanti Anda praktik juga di bagian itu. Ya. Nanti semester 1 nanti ya praktiknya tahun 2021 ya tahun depan. Ya nggak lama lagi, ini udah berapa bulan lagi ya. Nanti Anda akan praktik di pelayanan kesehatan ya, baik itu di rumah sakit, puskesmas, ya nanti Anda petugas di bagian pendaftaran. Nah, nanti Anda akan merasakan tugasnya di situ apa saja. Nah, ini adalah sebagai ya praktek ya, sebagai praktek ya atau PKL, praktek kerja lapangan setelah Anda mendapatkan teori. Ya, jangan sampai teori itu lupa. Nah, itu. Ya, biasanya penyakitnya begitu lupa. Ditanya oleh petugas di sana, D apa bagian assembling, D apa bagian coding, nggak tahu, lupa. Nah itu adalah alasan yang klasik. Oleh sebab itu, kalau Anda melakukan praktek kerja lapangan nanti, jangan lupa buku saku dibawa. Ya, buku saku itu buku pintar berisi catatan terkait dengan keterampilan profesi rekam medis yang Anda kuasai. Ya, nanti bukuan pedoman PKL juga akan dijelaskan oleh ya dosen pembimbing. Ya, nanti yang sudah dibuat dijelaskan. Nah, ini targetnya. Kalau Anda semester 1, target yang Anda kuasai, nah ini nanti dijelaskan atau ada pada pedoman praktek kerja lapangan. Nah, itu. Jangan lupa dibaca, jangan sampai untuk membungkus cabai atau membungkus terasi. Nah, itu nggak boleh. Jadi materi yang sudah didapatkan jangan lupa disimpan. Ya, apalagi sekarang ya sudah canggih ya alat elektroniknya. Anda simpan di misalnya elektronik HP, ya bisa Anda buka kapan saja, di mana saja, tidak perlu Anda print. Ya, jangan lupa simpan data-data yang cukup. Nah itu perlu diingat adalah data atau memori ya pada alat elektronik yang pintar itu, ya jangan sampai kurang. Ya misalnya hanya 2 GB, ya nggak cukup lah. Anda nyimpan foto Anda saja sudah, ya sudah tidak cukup itu. Ya. Paling tidak misalnya ya kalau mau banyak itu misalnya 100 lebih ke atas GB-nya ya gitu. Sesuai dengan kemampuan pada ya HP masing-masing. Jangan dipaksakan juga. Ya, kalau yang nyimpan sampai 128 ya GB nanti HP-nya menjadi ya error. Ya, tapi disesuaikan. Ya. Oke, nah ini tadi ya. Penyimpanan atau bagian filing dokumen rekam medis. Apa sih tugasnya di situ? Nah, bagian filing ini adalah rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya itu dalam jangka waktu 5 tahun. Ya, terhitung dari tanggal berakhir pasien berobat. Saya ulangi, terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan. Ya, maka ya dokumennya di rumah sakit ya. Sekurang-kurangnya 5 tahun. Setelah batas dalam waktu 5 tahun yang dilampaui, ya, rekam medis itu dapat dimusnahkan. Ada catatannya, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik. Nah, itu harus disimpan. Untuk ringkasan pulang atau persetujuan tindakan medik itu hanya disimpan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung dari tanggal dibuatnya. Ya, jadi ya yang 5 tahun itu adalah bagian dari dokumen rekam medis, ya, sedangkan yang 10 tahun itu adalah tindakan ya yang akan diberikan
ya kepada pasien, yaitu pada ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik itu 10 tahun penyimpanannya. Ya. Untuk sebagai petugas rekam medis, ya, penyimpanan rekam medis dan ringkasan pulang dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Siapa? Yaitu petugas rekam medis. Ya, nanti kan ada ruangan rekam medis itu untuk menyimpan berkas semua, ya berkas pasiennya. Ada yang berkas sentralisasi, ya maupun desentralisasi. Nanti akan dibahas. Ya, jangan lupa ini biasanya ditanya nanti waktu praktek. Ya, ditanya oleh si ahli lapangan. Ya, Dek, berapa lama sih berkas rekam medis disimpan di rumah sakit? Lupa, ya. Tadi kan sudah disampaikan adalah 5 tahun. Ya, setelah 5 tahun maka dimusnahkan. Ya, maka disebut dengan retensi. Nah, itu istilah-istilah medis di dalam rekam medis juga harus Anda kuasai. Retensi itu apa? Ya. Filing itu apa? Ya, filing DRM itu kan filing dokumen rekam medis, yaitu penyimpanan, pada bagian penyimpanan. Nah, itu. Ya. Terus yang 10 tahun itu apa? Misal ditanya, yaitu adalah ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik. Nah, itu. Ya, ini juga nanti akan keluar UTS. Ya. Ya, jadi dipelajari. Ya. Oke. Masih dalam sistem penyimpanan atau filing dokumen rekam medis, ya. Yang dimaksud dengan sistem filing itu adalah sistem yang digunakan pada penyimpanan dokumen rekam medis agar mudah, ya, dalam menyimpannya, ya, sehingga dapat diciptakan dan penemuan dokumen yang sudah disimpan. Ya, jadi dalam kita bekerja itu juga disimpan, ya, berdasarkan, ya, ada yang berdasarkan, ya, tergantung rumah sakitnya, berdasarkan digit, ya, nomor rekam medisnya, ya, kemudian nanti ada warnanya, ya, ya berdasarkan warna ada juga, ya, tapi jangan lupa, ya, berdasarkan nomor rekam medisnya itu. Ya. Nah, di sini, ya, penyimpanan dokumen rekam medis ini ada 2. Secara garis besarnya itu adalah yang pertama adalah secara sentralisasi, ya, dan desentralisasi. Sentralisasi ini adalah penyimpanan rekam medis pasien dalam satu kesatuan, baik catatan kunjungan poliklinik maupun selama seorang pasien dirawat. Disimpan pada satu tempat, yaitu bagian rekam medisnya. Ini campur. Kalau dia desentralisasi ini, ya, pada pasien yaitu yang dirawat inap maupun dirawat jalan, ya, rawat jalan ini terkait dengan poli, ya, disimpan dalam satu tempat, yaitu pada bagian rekam medis, itu disebut dengan sentralisasi. Ya, penyimpanan dokumen rekam medis secara sentralisasi. Ya. Kemudian ada penyimpanan dokumen rekam medis itu secara desentralisasi. Ya. Kalau dia desentralisasi, ini adalah penyimpanan rekam medis yang pada masing-masing unit pelayanan. Jadi terpisah antara rawat inap dan rawat jalan. Ya, jadi rawat inapnya tersendiri, kemudian rawat jalannya pada pemeriksaan, pada pelayanan poli itu, dan juga tersendiri. Dia tidak digabungkan. Ya, kalau dia sentralisasi ini maka digabungkan. Desentralisasi ini adalah terpisah. Nah, inilah terkait dengan sistem penyimpanan dokumen rekam medis. Ada yang sentralisasi dan ada yang desentralisasi. Ya. Kemudian kerahasiaan. Ya. Kerahasiaan ini adalah terkait dengan informasi yang pertama, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, ya, dokter gigi, kemudian tenaga kesehatan tertentu, ya, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Jadi, ya, kalau sudah disimpan pada bagian rekam medis, yaitu pada bagian filing, ya, tidak semua petugas rekam medis bisa sembarang mengambil dokumen rekam medis pasien. Ya, baik penyimpanannya secara sentralisasi maupun desentralisasi pada pelayanan, ya. Jadi tidak boleh tenaga kesehatan mengambil, ya, berkas, ya, rekam medis sembarang ke ruang rekam medis, itu tidak boleh. Ya, itu. Kemudian, ya, bila mana informasi dapat dipergunakan, dapat diperlukan,
Maka yang pertama adalah untuk kepentingan kesehatan pasien. Ya, terus selanjutnya lah untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum ya dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan. Nah ini ya, atau permintaan institusi atau lembaga berdasarkan ketentuan undang-undang. Terus selanjutnya adalah untuk kepentingan penelitian ya pada pendidikan maupun pada audit ya medis, pada audit medis sepanjang tidak menyebut identitas pasien. Nah ini nanti Anda sebagai ya untuk menyelesaikan D3 nanti kan ada melakukan penelitian. Ya, nanti Anda akan mendapatkan data pasien ya, terutama pada penelitian Anda nanti itu semester akhir ya pada bagian pelayanan. Apakah itu di rumah sakit maupun di puskesmas. Ya. Dengan melampirkan surat pengambilan data dari institusi. Ingat ya, kalau Anda mengambil data itu adalah sebagai rahasia Anda saja dan ya dosen pembimbing ya nanti dosen pembimbing akademik yang mengetahui dan itu adalah rahasia. Selain dari itu tidak boleh orang lain mengetahui. Ingat, ada rahasianya lagi adalah tidak boleh menyebutkan identitas pasien. Jadi kita menggunakan ya apa namanya itu ya, misalnya nama pasiennya Budi, kita menggunakan singkatan aja B. Nah itu ya, atau nama pasiennya Ani maka singkatannya A. Ya, jadi kita menjaga rahasia, tidak boleh menyebut lengkap ya dengan singkatan, dengan ya inisial saja itu. Kemudian kerahasiaannya juga harus terjaga, jangan lupa ya dokumennya itu kalau sudah Anda dapatkan disimpan baik-baik, tidak boleh sembarang orang mendapatkan informasi pasien. Ya, selain tadi ini ya untuk kepentingan kesehatan pasien atas penegak hukum, atas permintaan institusi atau lembaga berdasarkan ketentuan ya dan untuk kepentingan penelitian. Nah itu ya. Untuk permintaan rekam medis ya dengan tujuan tersebut harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Kalau Anda berdasarkan untuk pengambilan data maka harus ada surat izin pengambilan data yang ditandatangani dan dicap oleh institusi. Ya. Nanti Anda bawa suratnya ke sana yang ditujukan kepada direktur rumah sakit ya atau kepala puskesmas, kepala dinas dan seterusnya atau pelayanan kesehatan lainnya. Ya, berkaitan dengan penelitian Anda. Anda dapatkan nanti ya rahasia itu, tidak boleh orang sembarangan ya mendapatkan informasi itu. Kenapa? Alasannya berdasarkan surat itu kan berdasarkan ya kepentingan penelitian. Ya, tujuan penelitian nanti kan mendapatkan informasi terkait dengan masalah, kemudian Anda analisis, kemudian Anda kasih saran. Ya, jadi tujuan penelitian itu bukan sembarangan juga. Ya, berdasarkan data yang sudah ada, Anda analisis, ya, Anda deskripsikan, ya, kemudian nanti Anda kasih solusi permasalahannya itu. Nah, itu ya jalan keluarnya. Ya, ada data, ada masalah dan ada jalan keluarnya itu. Ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan retensi. Ya, retensi ini adalah pemusnahan dokumen rekam medis. Nah, ini juga merupakan bagian kegiatan seorang petugas rekam medis. Ya. Retensi atau penyusutan dokumen rekam medis ini merupakan suatu kegiatan memisahkan antara dokumen rekam medis yang masih aktif dengan dokumen rekam medis yang inaktif atau non-aktif. Dipisahkan. Ya, dokumen rekam medis yang aktif itu adalah dokumen yang masih aktif digunakan untuk pelayanan pasien. Nah itu, ya. Kalau dokumen rekam medis non-aktif atau inaktif itu adalah dokumen yang sudah tidak digunakan lagi untuk pelayanan pasien. Misalnya sudah 5 tahun, kemudian sudah 10 tahun. Nah itu, maka disebut dengan inaktif atau non-aktif. Maka silahkan dilakukan retensi dan pemusnahan. Ya, kalau yang masih aktif jangan dilakukan retensi dan pemusnahan. Ya. Kemudian, ya, retensi atau penyusutan dokumen rekam medis ini merupakan cara menetapkan dokumen rekam medis dalam keadaan non-aktif.
Ya tadi ya dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal terakhir berobat. Ya, kalau dia sudah melebihi 5 tahun dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan pada pasien yang bersangkutan, maka dikatakan non aktif atau inaktif, maka dokumennya tidak digunakan lagi. Ya. Kemudian cara penyimpanan dokumen rekam medis non aktif itu harus berbeda dengan yang masih aktif. Ya, dipisahkan. Ya. Kemudian nanti ya dilakukan ya ini kalau udah penyusutan itu kan pemisahan antara yang dokumennya masih aktif dengan yang non aktif. Ya. Jadi yang aktif itu kita pisahkan tersendiri, kemudian yang non aktif nanti dilakukan ya tersendiri dan dilakukan pemusnahan. Ya. Dokumen rekam medis yang non aktif disimpan berdasarkan tanggal berakhir berobat dan dikelompokkan setiap jenis penyakitnya. Jangan digabungkan. Ya, kalau dia penyakit mata, maka dokumennya itu pada pasien khusus penyakit mata. Ya, kalau dia penyakit liver terkait dengan hati, kanker hati, ya hepatitis, ya itu kan berhubungan dengan hati, maka pada hati semua. Kalau dia terkait dengan TB paru, penyakit paru atau saluran pernapasan, nah itu juga berkaitan dengan atau disimpan berdasarkan ya sistem pernapasan. Demikian juga pada sistem kardiovaskuler ya, maka dokumennya itu berkaitan dengan penyakit yang ada pada sistem kardiovaskuler. Nah itu. Ya. Oke, kemudian ya kita lanjut terkait dengan coding. Nah ini ya nanti ya setelah UTS Anda akan difokuskan pada coding terkait dengan penyakit. Ya. Coding ini sendiri merupakan salah satu kegiatan pengolahan data rekam medis untuk memberikan kode dengan huruf atau dengan angka atau dengan kombinasi huruf dan angka yang mewakili komponen data. Ya. Pemberian kode ini atau diagnosis klasifikasi penyakit itu berdasarkan misalnya ICD-10 ya untuk mengkode penyakit ya, sedangkan ICOP, IM dan ICD-9 itu cuma digunakan untuk mengkode tindakannya. Ya, penyakitnya berdasarkan ICD-10, kemudian tindakan medisnya berdasarkan ICD-9. Contoh ya, penyakit pada kardiovaskuler misalnya impak miokard akut ya, adanya penyumbatan atau gangguan pada otot jantung ya, kemarin kan sudah kita bahas ya. Nah, misalnya dia mengalami penyakit pada jantung, pada bagian ya jantungnya itu mengalami sumbatan oleh embolus ataupun emboli ya karena adanya ya lemak, penumpukan lemak di dalam darah di situ ya. Maka tindakannya misalnya dilakukan tindakan operasi pada bagian jantung itu, misalnya apakah itu operasi pemasangan cincin atau operasi pembedahan yang menggunakan alat yang sudah canggih sekarang itu adalah menggunakan alat masuk ke saluran arterinya itu ya. Kemudian nanti yang lemak-lemaknya yang menempel di saluran arterinya itu yang nempel dilakukan dengan tindakan pembedahan ya pada pasien yang jantungnya itu. Jadi ya penyakitnya itu misalnya MCI-nya tadi itu adalah menggunakan kodenya penyakit itu menggunakan ICD-10, tindakan operasinya atau pembedahannya menggunakan ICD-9. Nah, itu fungsinya ya. Ini terkait dengan fungsi ICD-10 dan ICD-9 nanti akan dipelajari. Ya. Sekarang sudah online ya. Serta komputer yang online untuk mengkode penyakit dan tindakan. Nah, itu. Ya, jangan lupa nanti ya buku pedoman ICD-9 dan ICD-10 itu yang diterbitkan oleh WHO itu sebagai buku saku Anda. Wajib seorang petugas rekam medis atau mahasiswa rekam medis itu harus memiliki itu. Ya, kenapa? Itu digunakan selama Anda bertugas sampai selama-lamanya. Nah, itu ya. Itu. Ya. Kemudian ya kita lanjut terkait dengan assembling. Ya. Assembling itu adalah merupakan ya perakitan dokumen rekam medis dengan menganalisis kelengkapan berkas rekam medis. Ya. Contohnya adalah merakit pemulih rekam medis. Tadi rekam medis itu sudah ada, kemudian kita perbaiki sesuai dengan standar yang ada. Nah, itu.
Nah, ini terkait dengan assembly. Kemudian ya terakhir ini ya, analyzing dan reporting. Pada bagian ini seorang petugas rekam medis harus bertanggung jawab terhadap analisis data dan informasi rekam medis yang sudah terkumpul dan diolah menjadi laporan. Ya, bagian ini merupakan bagian terminal. Ya, terminal dalam arti bukan tempat bis ya, tetapi bagian akhir dari kegiatan pencatatan dan pengolahan data rekam medis. Ya, analising ini ya berkaitan dengan dokumen rekam medis yang sudah dikumpulkan, baik itu dari dokumen rekam medis pada perawatan rawat jalan maupun pada ya rawat inap. Ya, di sini ya seorang petugas rekam medis harus memberikan data. Contoh ya, pelaporan dokumen rekam medis yang terlambat mengumpul ke bagian rekam medis. Misalnya ruang penyakit dalam yang telat mengumpul. Nanti dilakukan analisis dan itu menjadi laporan. Ya, nanti setiap laporan bulanan itu dilaporkan. Ya, ditanya nanti oleh pimpinannya, ruang mana yang paling telat mengumpulkan dokumen rekam medis. Nah, berdasarkan analisis dan laporan tadi sudah diketahui dan sudah dijawab. Oh ya, ternyata ruang penyakit dalam yang terlambat mengumpulkan laporan dokumen rekam medis. Ya, berkas rekam medisnya ya telat dikumpulkan ke bagian rekam medis. Nah, itu. Ini sebagai contoh ya. Kemudian ada juga nanti ya berdasarkan dokumen rekam medis, penyakit dalam 1 tahun yang terakhir yang paling tinggi adalah ya dilakukan olah. Ya berdasarkan apa dokumennya itu. Maka kalau dokumen yang sudah ada di petugas rekam medis jangan dilakukan ya ditunda-tunda. Ya, tapi lakukan segera diinput. Ya, misalnya ruang penyakit dalam ada 10 berkas, dilakukan diinput. Ya, berkaitan dengan coding, kode penyakit dan tindakan medisnya. Kemudian jenis penyakitnya, ya serta tindakan medis lainnya. Nah, itu diinput data. Ya, dia ya nanti kan ada sistemnya itu. Ya, nanti Anda akan belajar terkait dengan sistem sistem informasi rumah sakit nanti ada. Ya, di situ diinput nama pasien dan seterusnya, ya. Kemudian dia apakah dilakukan di rawat inap atau di rawat jalan nanti ada. Ya, kemudian nanti ya sekarang kan sudah canggih ya. Anda input berdasarkan nama, alamat, nomor, nanti otomatis ya. Kenapa? Pada bagian pendaftaran itu sudah otomatis ya, maka tidak kewalahan bagi Anda sebagai seorang petugas rekam medis untuk menginput data yang sudah dilakukan pada tindakan medis di pelayanan itu. Ya, tinggal Anda klik namanya saja, maka otomatis tinggal Anda memisahkan. Oh ya, dia ini penyakit ini. Ya, dari ruangan ini dan seterusnya. Ya, ingat ya, bagian analyzing dan reporting ini merupakan bagian terakhir, bagian terminal ya dari kegiatan pencatatan dan pengolahan data rekam medis. Ya. Nah, ini adalah bagian dari kegiatan atau kegiatan ya dilakukan oleh seorang petugas rumah sakit. Ya. Ini terkait dengan deskripsi kegiatan pokok analyzing dan reporting ya. Menerima sensus harian dari berbagai unit pelayanan. Nah, ini ya. Kemudian merekapitulasi sensus harian ke pemulihan rekapitulasi harian bulanan dan triwulan, triwulannya 3 bulan sekali. Ya, dan seterusnya. Ini adalah ya deskripsi kegiatan pokok analyzing dan reporting rekam medis. Ya, nanti kalau Anda sudah bekerja di rumah sakit maupun pelayanan kesehatan lainnya, maka kegiatan ini juga Anda lakukan. Ya. Kemudian ya, analisis dan reporting ini juga mendapatkan informasi atau diperoleh informasinya terkait dengan analisis dan reporting ini adalah data klasifikasi misalnya 20 besar penyakit. Ya, kemudian ada pasien yang meninggal, sebab kematiannya apa, penyakit apa. Terkait dengan tindakan, jenis operasinya apa. Ya, kemudian kegiatan dokter dalam periode tertentunya apa dan seterusnya. Ya. Terkait dengan ya cakupan pelayanan ada rawat inap, rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan seterusnya. Ya, laporan rawat ya dan sampai RL6. Ya, nanti ya cara penyajian dalam bentuk laporan itu apakah ya menggunakan ya tabel ataupun menggunakan ya
menggunakan grafik. Nah, ini berdasarkan ya ketentuan yang ada di pelayanan kesehatan. Yang lebih enak dibaca itu apa? Apakah tabel ataupun grafik ya, dan seterusnya. Tuh. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Ya. Ada pertanyaan terkait dengan ya kegiatan rekam medis? Ya. Yang terbaru adalah KMK nomor 312 tahun 2020 tentang standar profesi ya, perekam medis dan informasi kesehatan. Ya, saya ulang lagi ya, meliputi diantaranya manajemen data dan informasi kesehatan, kemudian keterampilan klasifikasi klinis dan kodifikasi penyakit, masalah kesehatan lainnya serta prosedur tindakan medisnya, kemudian aplikasi statistik kesehatan, ya, kemudian epidemiologi dasar dan biomedik, serta pengolahan ya rekam medis di rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, yang ingin bertanya silakan. Apakah sudah paham? Ya. Sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Enggak ada ya? Oke. Tidak ada. Jangan lupa materinya itu di-download ya. Ya, karena sudah saya upload ya, dipelajari ya. Nanti kalau ada pertanyaan sebelum ujian tengah semester silahkan. Yang tidak ada mengerti silahkan. Sebelum ya UTS ya. Kalau Senin kan sudah mulai UTS. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan ya sambil jalan boleh silahkan. Ya. Jangan lupa materinya dipelajari ya dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan ya. Dan nanti ya setiap materi itu akan saya keluarkan soal-soal ya pada saat UTS nanti. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya, maka saya akhiri saja pada pertemuan pagi hari ini ya. Semoga ya pertemuan pagi hari ini terkait dengan kegiatan rekam medis ini sangat penting sekali ya. Bermanfaat bagi kalian semua dan kalian dapat menguasai terkait dengan kegiatan rekam medis ini. Ya. Akhir kata ya saya akhiri pada pertemuan pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak.